Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, pelatih Belanda menyesal tak rekrut Oleh Roemeny sejak dulu. Kini Belanda cuma bisa melongo striker tajam ini akan gabung timnas Indonesia. Indra Safri resmi coret 3 pemain diaspora, PSSI langsung pecat dan diganti pelatih Jepang Keisuke Honda. Bahkan Erik akan cari asisten pelatih dari Belanda, yaitu Giovanni van Bronckhorst untuk dampingi Keisuke Honda. Mengejutkan, Sadil Ramdhani lama tak dimainkan oleh Sabah FC. Kabarnya Sadil akan kembali ke Liga 1 karena kualitasnya yang tak mumpuni. Yes, Jai Itzes sedang diminati klub Liga Italia lain. Venezia FC tegaskan mereka tak jual pemain ini dan akan terus perpanjang kontraknya. Mantap, Elkan Bagot puji Shin Tae-yong sebagai sosok pelatih yang teliti. Elkan juga mengungkapkan bahwa dia sudah siap kembali ke timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam gacor saat main di Piala AFF, tapi bapuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbukti, pemain satu ini hanya cocok dimainkan di kompetisi Asia Tenggara saja. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mengejutkan, pelatih Belanda menyesal tak rekrut Oleh Roemeny sejak dulu. Kini Belanda cuma bisa melongo striker tajam ini akan gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda tergabung di grup C dan dijadwalkan bertemu lawan tangguh, Australia, dalam waktu dekat. Pertandingan ini menjadi salah satu ujian besar bagi tim asuhan pelatih Patrick Kluivert, mengingat Australia adalah tim yang memiliki pengalaman dan kekuatan di tingkat internasional. Di tengah persiapan tersebut, kabar menarik datang dari calon striker timnas, Oleh Roemeny. Pemain keturunan Indonesia ini baru saja mencatatkan debutnya bersama Oxford United, klub barunya di Liga Inggris. Meski baru bermain selama 4 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, Roemeny langsung menunjukkan potensi besar. Dalam waktu singkat, ia nyaris mencetak gol, membuktikan bahwa naluri mencetak golnya tetap tajam meski berada di liga yang kompetitif. Kehadiran Roemeny di timnas nantinya diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Dengan kombinasi pengalaman internasionalnya dan semangat juang pemain Garuda lainnya, peluang Indonesia untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia semakin terbuka. Pertandingan melawan Australia akan menjadi langkah penting dalam perjalanan panjang menuju impian besar tampil di Piala Dunia 2026, dan seluruh pendukung timnas tentu berharap Oleh Roemeny dapat segera berkontribusi secara maksimal untuk Indonesia. Sementara itu, media-media di Belanda ramai mengungkapkan rasa kecewa mereka karena Oleh Roemeny tidak dipanggil untuk memperkuat tim nasional Belanda. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa keputusan tersebut mungkin menjadi sebuah kesalahan besar, mengingat performa lini depan Belanda yang belakangan ini dianggap kurang optimal. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, juga secara terbuka mengakui penyesalannya. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan, "Kami harus jujur, situasi di lini serang kami belum maksimal. Mungkin melewatkan Roemeny adalah keputusan yang tidak sepenuhnya tepat. Dia memiliki kualitas yang berbeda, dan itu terlihat di pertandingannya," ujar Oleh. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Roemeny sebenarnya memiliki potensi untuk bersaing di level tertinggi, namun sayangnya belum mendapatkan kesempatan bersama tim oranye. Kekecewaan ini semakin terasa karena Oleh Roemeny kini justru memilih jalur lain dengan berkomitmen untuk membela timnas Indonesia. Dengan kemampuannya yang terus berkembang, banyak pihak di Belanda mulai menyadari bahwa mereka telah kehilangan seorang pemain yang bisa menjadi aset penting bagi tim. Sementara itu, di Indonesia, kehadiran Roemeny disambut dengan antusiasme besar.
Ia diharapkan mampu membawa angin segar di lini serang Garuda dan menjadi sosok penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui, Ula Romeni resmi bergabung dengan FC Utrecht pada Juli 2023. Sejak kedatangannya, ia telah tampil sebanyak 18 kali di 3 kompetisi Eredivisie, Toto KNVB Beker, dan playoff Liga Konferensi. Musim lalu, Ula berhasil mencetak 1 gol dalam pertandingan melawan Heracles Almelo. Memasuki musim ini, performanya meningkat signifikan. Ia sudah bermain dalam 7 pertandingan melawan tim-tim yang tangguh di Belanda seperti PEC Zwolle, Heerenveen, NAC Breda, FC Twente, Willem II, AS Alkmaar, dan RKC Waalwijk. Tak hanya tampil, Ula juga memberikan banyak kontribusi kepada timnya, salah satunya di mana ia berhasil mencetak 2 gol. Kehadiran Ole Romeni di timnas Indonesia tentu akan membawa dampak besar, khususnya di lini depan. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, tidak dapat dipungkiri bahwa posisinya berpotensi menggantikan beberapa striker lokal seperti Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri, Dimas Drajat, bahkan Witan Sulaiman, yang sebelumnya menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong. Banyak yang menilai bahwa beberapa pemain ini masih kurang efektif dalam menciptakan peluang dan hanya mengandalkan kecepatan berlari tanpa memberikan kontribusi nyata di lini serang. Namun, apakah pemain lokal ini layak tergeser? Jawabannya tergantung pada performa mereka di lapangan. Jika mereka mampu meningkatkan kualitas permainan, mungkin masih ada tempat bagi mereka di tim. Namun, kehadiran Romeni jelas memberikan persaingan sehat yang bisa mendorong pemain lokal untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan kemampuan mereka demi mempertahankan posisi. Kompetisi seperti ini pada akhirnya akan menguntungkan timnas secara keseluruhan. Indra Safri resmi coret 3 pemain diaspora, PSSI langsung pecat dan diganti pelatih Jepang Keisuke Honda. Bahkan Erik akan cari asisten pelatih dari Belanda, yaitu Giovanni van Bronckhorst untuk dampingi Keisuke Honda. Timnas Indonesia U20 baru saja menelan kekalahan yang cukup mengecewakan dalam laga melawan Yordania U20. Hasil tersebut menyorot berbagai kekurangan yang masih perlu dibenahi sebelum menghadapi turnamen yang lebih besar. Permainan Garuda Muda dianggap belum optimal, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan organisasi pertahanan. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pelatih Indra Syafri dan timnya. Sementara itu, kabar terbaru dari skuad U20 juga menyebutkan bahwa Indra Syafri telah mengambil keputusan besar dengan mencoret 3 pemain keturunan, yakni Matthew Bakker, Timothy Bakker, dan Jens Raven. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi performa selama pemusatan latihan, di mana ketiga pemain tersebut dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi untuk bersaing di level internasional. Indra menegaskan bahwa keputusan ini semata-mata untuk kebaikan tim dan memastikan hanya pemain terbaik yang masuk dalam skuad utama. Meski demikian, langkah ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan penggemar. Beberapa pihak mendukung keputusan tersebut sebagai bentuk penegasan standar kualitas, sementara yang lain menyayangkan kesempatan para pemain diaspora untuk menunjukkan potensinya. Kini, tantangan terbesar bagi timnas U20 adalah memperbaiki performa tim sekaligus menemukan komposisi pemain terbaik menjelang turnamen selanjutnya. Menanggapi situasi yang dihadapi timnas Indonesia U20, Ketua PSSI Erick Thohir segera mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tim. Salah satu keputusan besar yang direncanakan adalah mendatangkan Keisuke Honda sebagai pelatih baru timnas U20, menggantikan Indra Safri yang dinilai kurang baik dalam menyusun strategi. Tidak hanya itu, Giovanni van Bronckhorst, mantan pemain dan pelatih berpengalaman, juga disebut akan bergabung sebagai pendamping Honda untuk membentuk tim kepelatihan yang solid. Kedua pelatih ini memiliki reputasi cemerlang dalam dunia sepak bola. Honda dikenal sebagai sosok yang tak hanya berbakat secara teknis, tetapi juga memiliki wawasan luas dalam pengembangan pemain muda. Pengalamannya sebagai pelatih Kamboja memberikan bukti nyata kemampuannya dalam meracik taktik yang efektif. Sementara itu, Van Bronckhorst, yang pernah menangani klub-klub besar seperti Feyenoord, membawa pengalaman di level kompetisi tinggi, yang tentunya akan menjadi aset berharga bagi Garuda Muda. Salah satu alasan utama Erik mempertimbangkan mereka adalah visi mereka yang terbuka terhadap pemain keturunan. Kedua pelatih ini diyakini mampu memaksimalkan potensi pemain diaspora Indonesia yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Dengan pendekatan yang modern dan inklusif, Honda dan Van Bronckhorst diharapkan dapat membawa angin segar bagi timnas U20, sekaligus menjadikan mereka lebih kompetitif di panggung internasional. Dalam perkembangan terbaru, kabarnya PSSI tengah berupaya memanggil seorang pemain muda berbakat dari klub asal Belgia untuk memperkuat timnas U20 di Piala Asia mendatang. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan federasi dalam memanfaatkan potensi pemain diaspora yang memiliki kualitas bersaing di level internasional. Kehadiran pemain tersebut diharapkan mampu memberikan dimensi baru dalam permainan Garuda Muda. Namun, kabar ini juga memicu kekhawatiran di kalangan netizen. Banyak yang berpendapat bahwa pelatih Indra Syafri mungkin saja tidak memberi kesempatan bagi pemain ini dan justru lebih memilih mengandalkan pemain lokal, sebagaimana yang terjadi pada beberapa pemain keturunan sebelumnya. Kekhawatiran ini semakin diperbesar oleh anggapan bahwa Indra cenderung kurang terbuka terhadap pemain diaspora, meskipun banyak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Hal ini memunculkan diskusi panas di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Tidak sedikit yang mulai mempertanyakan apakah Indra masih layak memimpin timnas U20, mengingat beberapa keputusan kontroversialnya. Sebagian mendukung ide menggantinya dengan Keisuke Honda dan Giovanni Van Bronckhorst, dua pelatih dengan reputasi tinggi dan filosofi permainan modern. Apakah perubahan di kursi kepelatihan ini menjadi solusi terbaik untuk masa depan timnas U20? Pertanyaan ini terus menjadi bahan perdebatan yang menarik perhatian banyak pihak. Asnawi Mangkualam gacor saat main di Piala AFF, tapi bapuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbukti, pemain satu ini hanya cocok dimainkan di kompetisi Asia Tenggara saja. Asnawi Mangkualam kembali menjadi sorotan setelah berhasil membawa timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar dalam laga pembuka Grup B ASEAN Cup atau Piala AFF 2024. Bermain di Stadion Turnati, Yangon, pada Senin malam, Asnawi tampil sebagai pahlawan dengan mencetak gol tunggal yang menentukan kemenangan Garuda. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, kapten timnas Indonesia itu menunjukkan pengaruh besar di lapangan. Gol Asnawi tercipta pada menit ke-76 melalui situasi bola mati yang dimulai dari lemparan ke dalam Pratama Arhan ke kotak penalti Myanmar. Bola sempat membentur Kadel Arel sebelum mengarah ke posisi Asnawi yang tidak terjaga. Dengan tenang, ia melepaskan tembakan yang meski sempat ditepis kiper Myanmar, Zin Nyi Aung, tetap mengarah ke gawang setelah bola memantul ke mistar dan mengenai kepala kiper tersebut. Gol tersebut sempat diklaim sebagai bunuh diri, namun AFF secara resmi memastikan gol itu menjadi milik Asnawi. Penampilan gemilang ini menuai pujian dari berbagai pihak, termasuk salah satu media olahraga terkemuka di dunia. Media itu menyebut Asnawi sebagai pemain senior dengan sentuhan emas, mengacu pada kemampuannya mengubah jalannya pertandingan meski tidak bermain penuh. Predikat tersebut menegaskan betapa pentingnya peran Asnawi sebagai pemain berpengalaman yang mampu memberikan dampak signifikan di momen-momen krusial. Namun, performa gemilang Asnawi di Piala AFF kali ini juga memunculkan perbandingan dengan penampilannya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan melawan Cina, ia mendapat kritik tajam karena dinilai terlalu egois dalam bermain. Banyak yang merasa Asnawi kurang mampu beradaptasi dengan permainan di level Asia yang menuntut kerjasama dan kecepatan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Hal ini memicu perdebatan di kalangan penggemar, yang menyimpulkan bahwa Asnawi lebih cocok bersinar di level Asia Tenggara dibandingkan pentas internasional yang lebih besar. Kendati demikian, kontribusi Asnawi tetap tidak bisa diabaikan. Sebagai kapten, ia menunjukkan kepemimpinan yang solid dan kemampuan untuk menginspirasi rekan-rekannya. Meski kritik terus datang, Asnawi membuktikan bahwa ia masih memiliki peran besar dalam mengangkat prestasi timnas Indonesia, khususnya di ajang yang menjadi kebanggaan Asia Tenggara seperti Piala AFF. Mengejutkan, Sadil Ramdhani lama tak dimainkan oleh Sabah FC. Kabarnya Sadil akan kembali ke Liga 1 karena kualitasnya yang tak mumpuni. Sadil Ramdhani mengejutkan publik dengan ketidakhadirannya dalam skuad Sabah FC saat menghadapi Kuching City FC pada pertandingan leg kedua perempat final Piala Malaysia musim ini. Laga yang berlangsung di Stadion Likas, Kota Kinabalu,
pada Senin lalu berakhir dengan skor imbang 0-0 dan yang mengejutkan, Sadil tidak termasuk dalam daftar pemain yang tampil di pertandingan tersebut. Hal ini memunculkan spekulasi di kalangan penggemar dan media mengenai alasan di balik absennya pemain sayap asal Indonesia ini. Meskipun Dominic Tan, yang baru kembali dari ajang ASEAN Cup 2024, langsung diturunkan untuk memperkuat pertahanan Sabah FC, tidak ada penjelasan resmi mengapa Sadil Ramdhani tidak terlibat. Sabah FC sendiri meskipun terus mendapatkan tekanan dari Kuching City, berhasil lolos ke babak semifinal berkat agregat 1-0 setelah memenangkan leg pertama dengan skor tipis 1-0 di Stadion Negeri, Kuching. Kemenangan tersebut membuat Sabah FC berhak melanjutkan perjuangannya untuk meraih gelar, di mana mereka akan bertemu Sri Pahang FC yang sebelumnya menyingkirkan Perak FC dengan agregat 4-3. Namun, ketidakhadiran Sadil semakin memperkuat spekulasi tentang masa depannya di klub. Beberapa rumor yang beredar mengindikasikan bahwa pemain yang sebelumnya menjadi andalan di timnas Indonesia ini mungkin akan segera meninggalkan Sabah FC. Ada kabar bahwa Sadil masuk dalam radar transfer klub Liga 1 Indonesia, Persis Solo, yang kini dilatih oleh Ong Kim Swee, mantan pelatih Sadil di Sabah FC. Bursa transfer tengah musim Liga 1 yang telah dibuka sejak 19 Desember 2024 semakin mengarah pada kemungkinan kepindahan Sadil ke Indonesia. Sejumlah netizen juga mulai memberikan pandangan mereka terkait masa depan Sadil, mengingat performanya di Liga Malaysia belakangan ini dianggap kurang memuaskan. Banyak yang beranggapan bahwa mungkin keputusan untuk pindah ke Liga 1 Indonesia menjadi langkah yang tepat bagi Sadil, mengingat ia belum mampu tampil konsisten menghadapi tim-tim kuat di Malaysia. Keputusan akhir tentu akan sangat bergantung pada negosiasi yang berlangsung antara pemain, agen, dan klub-klub yang tertarik. Netizen berharap agar Sadil bisa mendapatkan klub terbaik yang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Bisa jadi, Sabah FC tidak lagi memainkan pemain satu ini karena kualitasnya yang sudah menurun dan tidak sesuai lagi dengan standar mereka. Yes, Jai Itzes sedang diminati klub Liga Italia lain. Venezia FC tegaskan mereka tak jual pemain ini dan akan terus perpanjang kontraknya. Penampilan mengesankan Jai Itzes bersama Venezia di Serie A musim ini berhasil menarik perhatian sejumlah klub besar. Meskipun Venezia saat ini masih berada di zona bawah klasemen, performa solid Jai sebagai bek tengah mendapat pujian, menjadikannya incaran klub-klub top. Jai, yang baru saja bergabung dengan Venezia pada awal musim ini, sudah menunjukkan kualitasnya di lini pertahanan. Keberadaan pelatih Paolo Vanoli, yang pernah melatih Venezia musim lalu, menjadi salah satu faktor mengapa Torino dikabarkan tertarik dengan jasanya. Vanoli sudah merasakan langsung ketangguhan Jai di lini belakang dan kini ingin membawa bek berusia 24 tahun tersebut ke timnya. Tak hanya Torino, sejumlah klub luar Italia juga disebut-sebut tengah memantau perkembangan pemain kelahiran Mierlo ini. Namun, meskipun tawaran dari berbagai klub mulai berdatangan, Jai tetap fokus pada tugas utamanya, yakni membantu Venezia bertahan di Serie A. Ia mengungkapkan bahwa impian dan ambisi besar untuk membawa timnya keluar dari zona degradasi menjadi prioritas utamanya saat ini. Langkah yang diambil Jai ini jelas menunjukkan dedikasinya terhadap tim, meskipun di masa depan, banyak kemungkinan menarik yang bisa membuka jalan baru baginya. Bergabung dengan Venezia FC pada Juli 2023, pemain ini telah menunjukkan performa yang mengesankan. Pada musim lalu, ia tampil sebanyak 29 kali di Serie B, mencetak 3 gol, termasuk gol melawan Catanzaro dan Spezia Calcio. Ia juga berpartisipasi dalam Piala Italia, tampil dalam 1 pertandingan. Musim ini, ia telah bermain 6 kali di Serie A, melawan tim-tim kuat seperti Hellas Verona, AS Roma, Genoa, AC Milan, Torino, dan Fiorentina. Tak hanya itu, dia juga tampil di ajang Piala Italia melawan Brescia. Dalam laga ini ia berhasil mencetak 1 gol, yang semakin menambah catatan positifnya di musim ini. Sebagai bek tengah, perannya sangat vital dalam menjaga kekuatan lini belakang Venezia. Dengan kontribusinya yang solid, ia membantu tim meraih kesuksesan dan kembali ke Serie A. Kemampuannya dalam membaca permainan dan bertahan dengan baik membuatnya menjadi salah satu pemain kunci bagi klub. Dengan pengalaman yang terus berkembang, diharapkan pemain ini dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi Venezia di pentas Serie A, sekaligus memperkuat posisinya sebagai bek tengah yang handal di liga ini.
Mantap, Elkan Bagot puji Shin Tae-yong sebagai sosok pelatih yang teliti. Elkan juga mengungkapkan bahwa dia sudah siap kembali ke timnas Indonesia. Elkan Bagot, pemain keturunan Indonesia yang saat ini membela Blackpool, telah lama absen dari skuad timnas Indonesia. Kehilangan tempat di timnas sejak Januari 2024, Elkan tidak lagi dipanggil untuk memperkuat Garuda, meskipun sebelumnya ia pernah menjadi bagian dari lini pertahanan Indonesia. Ketidakhadirannya ini semakin menimbulkan tanda tanya di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Isu yang berkembang mengindikasikan adanya ketegangan antara Elkan Bagot dan pelatih Shin Tae-yong, yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa ia tidak lagi menjadi pilihan utama. Namun, meskipun tidak dipanggil kembali, Elkan tidak ragu untuk memberikan pujian kepada Shin Tae-yong. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang dipublikasikan di kanal YouTube PSSI TV, Elkan menyebut pelatih asal Korea Selatan itu sebagai sosok yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya sering berbicara intens dengan Shin Tae-yong, mengagumi cara pelatih tersebut mendetail dalam mempersiapkan tim. Pujian Elkan terhadap Shin Tae-yong ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa komentar tersebut mungkin merupakan isyarat atau kode bahwa Elkan ingin kembali membela timnas Indonesia, mengingat absennya ia dari panggilan timnas dalam waktu yang cukup lama. Ditambah dengan fakta bahwa Elkan baru saja pulih dari cedera, ada harapan di kalangan supporter bahwa ia bisa segera kembali memperkuat timnas, terutama dengan semakin tingginya persaingan di lini belakang yang membutuhkan pemain berkualitas. Keinginan Elkan Bagot untuk kembali memperkuat timnas Indonesia dapat menjadi momentum penting dalam perjalanan karirnya. Pengalaman bermain di kompetisi Inggris bersama Blackpool jelas memberikan nilai tambah yang tak bisa diabaikan. Kehadiran Elkan tidak hanya membawa kualitas, tetapi juga kepercayaan diri di lini belakang Garuda. Jika peluang itu terwujud, kembalinya Elkan akan menjadi dorongan besar bagi timnas Indonesia, yang kini tengah berkembang dengan pemain-pemain muda berbakat. Dengan kemampuannya yang teruji, Elkan diharapkan dapat menjadi pilar utama, memperkokoh pertahanan sekaligus menjadi panutan bagi generasi pemain Indonesia yang lebih muda. Sering menang di kompetisi Asia Tenggara, Indra Syafri tetap dikritik soal taktik yang monoton dan kurangnya perhatian ke pemain naturalisasi. Dua hal ini harus diperhatikan jika Indra ingin bawa anak asuhnya ke level yang lebih tinggi. Indra Syafri memang dikenal sebagai pelatih yang telah membawa banyak keberhasilan, terutama dalam sepak bola Asia Tenggara. Karirnya yang penuh prestasi mencatatkan berbagai pencapaian gemilang, termasuk mengantar timnas Indonesia U22 menjuarai SEA Games 2019. Namun, meski diakui sebagai pelatih berpengalaman, taktik yang diterapkan Indra Syafri seringkali mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Beberapa pengamat dan penggemar sepak bola mengkritik gaya permainan yang dinilai mudah terbaca oleh lawan, terutama ketika lini depan timnas Indonesia dinilai tumpul dan kurang produktif. Selain itu, sektor lini tengah dianggap kurang kreatif dalam mengembangkan serangan, sehingga permainan tim terkesan monoton. Kritik juga datang mengenai kurangnya rotasi pemain dalam beberapa pertandingan, di mana Indra Syafri dianggap tidak memberikan kesempatan lebih kepada pemain cadangan untuk tampil. Lebih lanjut, pelatih berusia 60 tahun ini juga mendapat sorotan terkait pengelolaan pemain naturalisasi. Beberapa pihak menganggap bahwa Indra tidak maksimal dalam memanfaatkan potensi pemain-pemain naturalisasi yang ada dalam skuad. Meski menerima banyak kritik tersebut, Indra Syafri menunjukkan sikap yang tenang. Ia mengaku tidak merasa terganggu atau terpengaruh dengan kritik yang datang. Sebaliknya, pelatih yang sudah berpengalaman ini justru menganggap semua kritik sebagai masukan yang positif dan membangun. Ia berkomitmen untuk lebih kreatif dalam merancang taktik permainan tim agar tidak mudah terbaca oleh lawan di masa mendatang. Indra juga berjanji akan memberikan perhatian lebih pada pengembangan pemain naturalisasi, memaksimalkan potensi mereka agar bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi timnas Indonesia. Dengan sikap terbuka terhadap kritik dan tekad untuk terus memperbaiki kualitas taktik dan pemanfaatan pemain, Indra Syafri berusaha membuktikan bahwa dirinya mampu membawa perubahan positif. Ia optimis bahwa pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif dapat membawa timnas Indonesia semakin bersaing di level internasional.
Harapan besarnya adalah melihat pola permainan timnas yang terus berkembang, terutama dalam menciptakan serangan-serangan yang lebih efektif dan penuh variasi. Dengan strategi yang tepat dan pelatihan yang berfokus pada kreativitas, timnas Indonesia diyakini mampu tampil lebih tajam di lini depan, memberikan ancaman serius kepada lawan, dan meningkatkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Kabar gembira, Ryan Flamingo siap dinaturalisasi awal tahun 2025. Pemain serba bisa ini cocok untuk timnas Indonesia masih mencari pemain grade A, bisa ditempatkan di lini mana saja. Ryan Flamingo, nama yang sebelumnya tidak terlalu dikenal di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, kini menjadi sorotan setelah kabar bahwa Shin Tae-yong tertarik untuk menaturalisasi pemain muda ini. Keputusan tersebut datang setelah sebelumnya publik Indonesia dikejutkan dengan rencana naturalisasi pemain lain, Jai Itzes, yang juga tengah diproses untuk bergabung dengan timnas. Kini, perhatian tertuju pada langkah Shin Tae-yong yang melihat potensi besar dalam diri Flamingo untuk memperkuat skuad Garuda. Kabar ketertarikan terhadap Ryan Flamingo pertama kali diungkap oleh media Korea Selatan, yang menyebutkan bahwa pelatih asal Korea tersebut tertarik untuk memanfaatkan kemampuan Flamingo yang sangat berpotensi. Meski Indonesia sudah memiliki sejumlah bek berkualitas, kehadiran Flamingo diyakini bisa menjadi keuntungan jangka panjang bagi timnas Indonesia. Dengan usianya yang baru 20 tahun, Flamingo masih memiliki waktu dan ruang untuk berkembang lebih jauh, ditambah dengan pengalaman berharga yang dimilikinya di kompetisi Eropa, bermain untuk klub Belanda, FC Utrecht. Flamingo saat ini bermain di FC Utrecht sebagai pemain pinjaman dari klub Italia, Sassuolo, dengan opsi pembelian permanen yang bisa diaktifkan pada akhir musim. Keputusan untuk membawa Flamingo ke Indonesia bisa memberikan dampak positif bagi timnas dalam jangka panjang. Salah satu hal yang menonjol dari dirinya adalah kemampuan multinasionalnya di lapangan. Pemain muda ini dapat beradaptasi dengan berbagai posisi, baik sebagai bek tengah, bek sayap, maupun gelandang bertahan. Fleksibilitas posisi ini menjadi nilai tambah yang sangat penting, mengingat kebutuhan akan pemain yang bisa bermain di berbagai posisi seringkali muncul dalam tim yang ingin bersaing di level internasional. Kehadiran pemain dengan kemampuan dan fleksibilitas seperti Flamingo bisa memberikan Shin Tae-yong lebih banyak pilihan dalam menyusun taktik, terlebih mengingat persaingan yang ketat di lini pertahanan timnas Indonesia. Ryan Flamingo diprediksi menjadi aset berharga bagi masa depan timnas Indonesia berkat kemampuan dan potensinya yang luar biasa. Kehadirannya diyakini mampu menghadirkan dimensi permainan yang berbeda, tidak hanya menambah kedalaman skuad tetapi juga meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Dengan bakat dan gaya bermainnya, Flamingo dapat menjadi bagian penting dari regenerasi tim, sekaligus membantu timnas Indonesia bersaing lebih kompetitif di kancah internasional dalam beberapa tahun mendatang.